Senar murah dari 100 yang sekarang dapat upgrade mewah banget. 100 X Pro 66. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Kali ini saya ada senar yang cukup menarik, yaitu 100 X Pro 66. Kenapa menarik? Karena dia itu kelasnya sedikit di atas 100 600S, yang mana harganya itu sekitar 16-17 ribuan. Yang ini harganya 20 ribu. Di marketplace itu rata-rata jual di angka 20 sampai 22 kalau nggak salah paling mahal. Nah, dengan selisih harga yang sedikit itu, menurut saya ini dapat upgrade yang cukup oke gitu. Baik dari kemasannya, kalau 100 600S itu kan cuma plastik tipis gitu aja ya. Sedangkan yang ini udah sama kayak senar 100 yang harga 50 ribuan. Dengan plastik tebal, disegel, segala macam, desainnya juga. Nah terus, senarnya ini juga kelihatan lebih mewah daripada 600S yang polos-polos aja tuh senarnya. Di bagian outer nanti kelihatan kenapa dia lebih mewah daripada si 600S. Nanti saya kasih lihat pas close up ya. Oke. Senar ini menonjolkan repulsion power. Nggak ada yang lain. Highlightnya cuma itu doang. Bisa dilihat nih di belakang. Nah, yang dia highlight tuh cuman repulsion-nya doang, sedangkan yang lain biasa aja. Terus di bagian belakang kemasan ini juga ada penampang senarnya kayak gitu. Terus materialnya, tapi kayaknya ini cuman kopas dari senar 100 yang lain-lain. Saya nggak terlalu peduli lah soal ini. Soalnya kayaknya dia cuman kopas, tempel, selesai. Terus grafik di sini juga nggak tahu, semoga nggak overrated ya. Tapi gini, dia tulis repulsion itu kan 10, terus hitting sound 9. Jadi kita nggak usah patokan sama angka skornya itu berapa, tapi anggaplah 2 poin itu yang berusaha ditonjolkan 100 di senar ini. Gitu aja. Nanti kita cek setelah udah kita pasang dan kita pakai main kayak gimana hasilnya. Oke, ini kemasannya udah saya buka karena sebenarnya saya udah sempat bikin video soal ini, tapi ternyata filenya korup. Jadi terpaksa saya bikin ulang. Oke, jadi kemasannya udah saya buka. Terus isi senarnya kayak gini. Nih. Di situ kelihatan kayak ada spiral-spiralnya gitu di outer senarnya. Ya nggak semewah spiral yang ada di Kizuna D61 gitu misalnya, nggak, tapi lumayan oke lah, kelihatan beda gitu daripada senar-senar di kelas harga 20 ribu. Nah terus buat si senarnya ini sendiri, karakternya itu sangat halus. Saya bisa bilang sangat halus. Mau kita raba pakai kuku sekalipun dia nggak berasa ada tekstur apapun. Benar-benar halus. Dan cenderung agak agak licin gitu bagian coatingnya. Ini ngingetin saya sama senarnya Velet Ultra Max dan kawan-kawannya itu. Bagian outernya tuh mirip-mirip kayak gini, cenderung licin senarnya. Nah kalau yang di Velet itu kan memang repulsion-nya besar banget, tapi kontrolnya itu agak susah, apalagi buat nge-slice bola tuh kadang dia meleset gitu, karena ya itu tadi permukaannya licin. Nah kemungkinan, kalau tebakan saya nih, senar ini juga punya karakter yang mirip kayak gitu. Jadi mungkin repulsion-nya bisa diandalkan, tapi yang lain-lain ya nanti kita lihat. Sekarang kita ukur dulu diameternya apakah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu 0,66. Kita pakai mikrometer yang biasanya.
Oke, di sini justru saya dapat angka di 0,63. Ya sekitaran itulah, sekitar 0,63an. Coba kita ukur sekali lagi, saya masih agak nggak yakin. Tapi emang sekilas senarnya itu apa ya? Nggak kerasa kayak 0,66, berasa lebih tipis gitu senarnya. Dan ini cukup fleksibel buat di bengkok-bengkokin gini. Oke, kita ambil random lagi, kita ukur. Masih menunjukkan angka yang kurang lebih sama, yaitu 0,63. Oke, jadi ini penampakan senarnya kalau kita perbesar. Di situ kelihatan bagian outernya itu emang halus, nggak banyak tekstur ya, terutama di coatingnya tuh kelihatan halus, cahayanya rata. Nah, cuma di dalamnya itu, di bagian outer itu ada kayak serat warna hitam. Nah, kayaknya itu yang bikin senar ini kelihatan ada kayak spiralnya gitu. Nah, itu anyamannya juga agak beda dari senar lain. Terus sekarang kita beralih ke bagian core-nya. Nah, ini core-nya. Isiannya cukup padat. Tuh. Nah, terus itu yang kelihatan kayak ada benang-benang hitam itu sisa dari bagian outer warna hitam yang saya bilang tadi itu. Oke, sekarang senarnya udah terpasang dengan tension 28 pounds. Sekarang kita dengerin dulu hitting sound-nya. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya ini hitting sound-nya tuh enak. Untuk kelas harga 20 ribuan ini kayaknya hitting sound paling renyah yang pernah saya dengar nih dari senar 100X Pro 66 ini. Suaranya tuh garing gitu, enak. Oke, terus kita ngomongin soal performa senarnya. Dan benar aja, yang saya jumpai di senar ini adalah repulse-nya itu bagus. Powernya nggak kurang sama sekali, enak. Tapi kayak dugaan awal ya, buat kontrolnya itu agak susah, kerasa licin gitu senar. Jadi kalau kita slice bola terus kita mau placing itu agak kurang presisi. Walaupun senar ini punya karakter yang hard feeling kalau menurut saya. Cukup keras senarnya karena getaran dari senar waktu dia kena shuttlecock itu kerasa sampai ke tangan kita, kayak nggak teredam dengan baik gitu getarannya itu. Tapi ya it's okay, maksudnya banyak juga orang yang sengaja nyari feel kayak gitu. Jadi soal hard feelingnya saya nggak ada masalah, justru bagus, kasih variasi buat kelas harga 20 ribuan karena kayaknya jarang gitu ya senar 20 ribuan dia punya hard feeling kayak gitu, jarang. Jadi oke lah. Nah terus si senarnya ini juga nggak gampang geser, bahkan
Gak geser sama sekali ketika saya pakai, dia tetap di tempatnya. Kayak ya ini memang susah banget buat geser gitu, dia akan balik lagi ke posisi awalnya. Yang mana itu bagus, saya suka karakter yang kayak gitu, jadi nggak perlu dikit-dikit benerin senar. Nah terus kekurangan dari senar ini, nah ini kayaknya nih durability-nya, karena ini udah saya pakai buat sekitar 8 game mungkin, dan kelihatan berserabut semua nih senarnya di banyak tempat. Di tengah ada, di atas ada, di bawah. Nah itu kayak coatingnya tuh udah mulai ngelupas gitu loh. Jadi kayaknya buat durability-nya saya agak ragu sama senar ini. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang di kemasannya kan dia nggak nulis durability sebagai poin atau sebagai selling point dia, jadi nggak apa-apa. Oke, kesimpulannya, senar ini cocok buat siapa sih? Yang jelas cocok buat teman-teman yang karakter mainnya itu ofensif, hard hitter gitu ya, suka smash gitu. Ini senar menurut saya cocok banget, karena dia punya repulsion yang bagus, terus dia juga hard feeling yang mana sering dicari sama player-player ofensif kayak gitu. Terus harganya murah, 20.000 ya, dapat senar kayak gini, oke lah. Terus juga hitting soundnya gak tahu kenapa saya cukup impress sih dengan senar ini, karena di harga 20.000 kayaknya belum pernah saya nemu yang hitting soundnya karakternya kayak gini. Jadi ya bagus. Terus ditambah si senarnya nggak gampang geser, jadi itu poin plus banget. Tapi kekurangannya yaitu durability-nya. Saya cukup ragu nih, karena emang bener-bener udah di semua bagian tuh dia ngelupas gitu, ada ngelupas-ngelupasnya. Nanti coba saya close up ya, semoga kelihatan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.